pasti nama Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu tidak asing. Bishr Al-Hafi, Bishr yang selalu berjalan tanpa alas kaki. Al-Hafi artinya berjalan tanpa alas kaki. Bishr Al-Hafi tidak pakai alas kaki karena ketika beliau bertobat, beliau tidak mengenakan alas kaki. Kemudian beliau berkata, saat aku pakai alas kaki, aku selalu bermaksiat pada Allah Ta'ala. Maka ketika hidayah datang kepadaku, aku nggak pakai alas kaki, maka aku biarkan diriku tidak pakai alas kaki selama-lamanya, agar aku tidak kembali ke keadaan yang seperti dulu ketika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali lewat kajian online ini ya, di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, santri virtual Raudhah dimanapun Anda berada, insyaallah sore hari ini kita akan mengenang seorang ulama besar yang bernama Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu. Dan salah satu nasihat beliau, dalam waktu kurang lebih 10 menit ya kita akan duduk bersama, insyaallah menjadi sore yang berkah untuk kita, keluarga kita dan umat Islam dimanapun berada, amin Allahumma amin. Bishr Al-Hafi, siapa yang nggak kenal? Nah, orang-orang yang belajar sejarah kehidupan para aulia, kehidupan orang-orang yang soleh, pasti nama Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu tidak asing. Bishr Al-Hafi, Bishr yang selalu berjalan tanpa alas kaki. Al-Hafi artinya berjalan tanpa alas kaki. Bishr Al-Hafi tidak pakai alas kaki karena ketika beliau bertobat, beliau tidak mengenakan alas kaki. Kemudian beliau berkata, saat aku pakai alas kaki, aku selalu bermaksiat pada Allah Ta'ala. Maka ketika hidayah datang kepadaku, aku nggak pakai alas kaki, maka aku biarkan diriku tidak pakai alas kaki selama-lamanya, agar aku tidak kembali ke keadaan yang seperti dulu, ketika yang pakai alas kaki aku masih maksiat. Nah, inilah Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu. Kemudian Bishr Al-Hafi menceritakan bagaimana sebab dapatnya hidayah dari Allah Ta'ala sampai diangkat jadi wali Allah. Sebabnya apa? Beliau menceritakan, baina ana amshi ra'aitu qirtasan ala wajhil ardi fihi ismullah azza wajal. Ketika aku berjalan, aku melihat secarik kertas. Di kertas itu ada tulisan nama Allah. Ada tulisan nama Allah, asma Allah azza wajal. Fa nazaltu ilan nahar fa ghazaltuhu. Maka saya kemudian mencari air di sungai, kemudian saya membersihkannya, mencucinya sampai bersih. Nah, mungkin kalau buat kita bayangan membersihkan kok pakai nyari air di sungai ya. Jangan kita bayangkan seperti kehidupan kita zaman sekarang, mau cari air tinggal buka keran ya, ini perlu kita syukuri ya. Nahmadulillah, alhamdulillah, mudah kita dapat air. Orang dulu mau cari air, ya di rumahnya nggak ada air, di sekitarnya nggak ada air, ya adanya di sungai. Nah, Bishr Al-Hafi ambil air di sungai, kemudian dibersihkannya. Wa kuntu la amliku minad dunya illa dirhaman fi khamsah dawanik. Nah, dikatakan bahwasannya Bishr Al-Hafi, saya tidak punya uang kecuali 1 dirham dan 5 danik. Fashtaraitu bi arba'ah dawanik miskan. Kemudian saya gunakan 4 danik tadi untuk memberi parfum yang harum, parfum misik. Kemudian dan untuk 1 danik lagi air mawar yang harum. Kemudian kertas saya cari yang ada nama Allahnya, saya harumkan dengan misik tadi, dengan parfum tadi. Ya, kemudian saya kasih air mawar biar harum. Setelah bersih diharumkan. Fanimtu. Maka setelah itu malam harinya saya tidur, fa'atani atin. Ada yang mendatangi saya dan berkata, ya Bishr, wahai Bishr, sebagaimana engkau telah memuliakan nama Allah, maka
Allah akan memuliakan namamu. Sebagaimana engkau telah mengharumkan nama Allah, maka Allah akan mengharumkan namamu. Dan sebagaimana engkau telah membersihkan nama Allah, maka Allah akan membersihkan hatimu. Nah, bangun tidur langsung berubah. Ya, jadi orang yang pilihan, jadi orang yang mendapatkan makom, derajat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Padahal sebelumnya Bishr ini adalah seorang pemabuk. Ya, seorang pemabuk tetapi bisa membedakan. Ini kertas ada nama Allah, jadi harus saya muliakan. Nah, ini hikmahnya luar biasa. Sementara kita zaman sekarang ini, banyak nama Allah di kertas-kertas. Entah di bekas-bekas buku yang terbuang. Ya, atau mungkin kita buat undangan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama Allah di situ. Atau kita buat kertas surat kepada seseorang, ada ucapan bismillahnya, ada ucapan salamnya, tetapi kemudian kita buang begitu saja tanpa kita selamatkan nama Allah ini. Sementara Bishr yang dalam keadaan mabuk melihat kertas ada tulisan nama Allah, beliau muliakan sedemikian rupa, uangnya dihabiskan untuk mengharumkan dan membersihkannya. Maka Allah pun menggantinya di dunia sebelum di akhirat. Bishr dimuliakan namanya, diharumkan namanya, kemudian diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nasihat beliau dari sekian banyak nasihatnya yang ada, innal abda idza qassara fi taatillah ta'ala salabahu man yu'nisuh. Seorang hamba itu kalau dia taatnya pada Allah penuh dengan kekurangan, ya, berat untuk taat, malas untuk taat, mengabaikan ketaatan, maka Allah akan mencabut apapun yang bisa membuat dia senang. Allah akan mencabut orang-orang yang bisa membuat dia senang. Jadi kalau misalnya biasa ada orang yang duduk dengan dia, orang itu membuat dia senang, maka orang-orang itu akan mulai dijauhkan darinya oleh Allah Ta'ala. Atau orang itu masih ada, tapi duduk dengannya lagi tidak menyebabkan dia mendapatkan kesenangan. Man yu'nisuh, yang membuatnya senang itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala kalau dia mengurangi ketaatannya pada Allah Ta'ala. Nah, karena itu, kalau kita pengen dapat teman-teman yang bisa menyenangkan di dunia dan di akhirat, maka ya kita taat sama Allah Ta'ala. Kalau kita taat sama Allah Ta'ala, Allah akan jadikan segala sesuatu, apapun itu, manusia selain manusia, bahkan benda-benda di sekitar kita, baik yang bisa berucap maupun yang diam gak bisa berucap, semuanya akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai penghibur kita. Kita akan dihibur oleh Allah Ta'ala lewat makhluk-makhluknya kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tadi dikatakan siapa yang mengurangi ketaatannya, dia tidak taat sama Allah Ta'ala, yang menyenangkan, yang menghiburnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian Bishr juga mengatakan dalam nasihatnya yang lain, jadi ada orang-orang ini di dunia, ada orang-orang di dunia yang ketika bihasbika an aqwaman mauta. Jadi ada orang-orang di dunia ini sudah meninggal dunia, tahyal qulub bidzikrihim. Tapi kalau kita mengenangnya, hati kita menjadi hidup. Jadi ada orang-orang yang sudah meninggal dunia, tapi kalau kita mengenangnya, menyebut-sebut namanya, menceritakan kehidupannya, hati kita menjadi seger, hati kita menjadi hidup. Wa anna aqwaman ahya'un, tapi ada manusia-manusia yang masih hidup, naudzubillah min dzalik, ta'mal absar binadzar ilaihim. Dengan melihat wajahnya, mata hati akan menjadi mati. Mata hati menjadi buta, ya, mata hatinya jadi gelap, enggak bisa melihat, menjadi tunanetra hatinya, bukan tunanetra matanya. Matanya normal, tapi hatinya menjadi tidak bisa melihat lagi. Hatinya tertutup, hatinya terhijab. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada manusia-manusia di dunia ini masih hidup, tetapi karena memandang wajahnya menyebabkan mata hati kita mati, mata hati kita tertutup. Ada orang-orang yang sudah meninggal dunia, kita menyebutnya, mengenangnya, hati kita jadi hidup. Nah, ini pelajaran yang penting, artinya kita harus betul-betul menjaga pandangan kita. Ya, jaga pandangan ini bukan cuma dari yang haram, jelas dari yang haram kita jaga pandangan kita. Tetapi dari hal yang enggak manfaat pun kita jaga pandangan kita. Karena melihat hal-hal tertentu itu bisa menggelapkan hati. Ya, dan mari kita gunakan lidah kita, lisan kita, pikiran kita untuk mengenang
manusia-manusia yang bisa menghidupkan hati kita. Mengenang orang-orang soleh, kisahnya para wali Allah. Karena itulah kita sering mendengar ada kegiatan haul. Ya, kegiatan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dari orang-orang soleh, kemudian menceritakan kehidupannya, mengenang kehidupannya. Nah, kegiatan itu untuk apa? Ya, untuk menghidupkan hati kita. Biar hati kita menjadi hidup, termotivasi dan terinspirasi. Yang mendengar kisahnya orang-orang soleh, motivasi kita akan semakin kuat untuk amal soleh. Kemudian kita akan terinspirasi, ya, akan mengikuti jejaknya. Kenapa bisa mengikuti jejaknya? Karena hati kita hidup. Nah, mungkin kita banyak baca nasihat, tapi nggak bisa menghidupkan hati kita. Tapi subhanallah, dengan mengenang orang soleh, langsung hati kita jadi hidup. Tahyil qulub bidzikrihim. Dengan mengenang mereka semua yang soleh-soleh tersebut, hati kita menjadi hidup berkat rahmat yang Allah turunkan ketika disebutkan orang-orang soleh tersebut. Ikhwani rahimakumullah, Bishr Al-Hafi juga mengatakan bahwasannya ghanimatul mu'min ghaflatun nas anhu wa ikhfa'u makanahu anhum. Ghanimatul mu'min. Ghanimah ini adalah keuntungan yang luar biasa. Ya, keuntungan yang luar biasa kalau dalam peperangan, rampasan perang. Saya mendapatkan keuntungan, kekayaan yang luar biasa. Ghanimatul mu'min, keuntungan besar bagi seorang mukmin adalah ghaflatun nas anhu. Kalau masyarakat melupakannya. Jadi dilupakan masyarakat, nggak diingat masyarakat, ya. Bukan dia nggak mengingat masyarakat, dianya dilupakan masyarakat. Masyarakatnya nggak ingat sama dia. Kalau bahasa gaulnya apa itu ya? Orang yang sudah nggak disapa sama yang lain. Bukan dijauhin karena keburukannya, bukan dijauhin karena kemaksiatannya. Orangnya baik, orangnya soleh, tapi nggak ada yang ingat sama dia. Nah, kalau kita jadi mukmin yang seperti itu, maka kita lagi mendapatkan ghanimah, kekayaan yang luar biasa. Ya, kita tidak terbebani dengan banyak hal. Wa ikhfa'u makanahu anhum. Ya, bahkan kalau sampai kedudukannya tidak diketahui oleh masyarakat, maka ini adalah kekayaan, keuntungan yang luar biasa. Nah, cuman biasanya kita ini kalau masih kena penyakit hati, ada yang nggak mau nyapa kita, ada yang nggak ingat sama kita, marahnya luar biasa. Bahkan kalau ada pesta perkawinan, ya, ada pernikahan, kok nggak diundang ya? Kok dia lupa sama saya ya? Saya kok nggak diundang ya? Kita marah ini. Sementara orang-orang soleh itu ketika semakin dilupakan orang semakin senang. Karena dia dekat dengan Allah Ta'ala. Karena dia memiliki waktu yang lebih luang untuk berduaan dengan Allah Ta'ala. Dia memiliki waktu yang lebih banyak untuk membaca, untuk belajar, dan untuk ibadah. Ya, tidak terganggu oleh hubungan-hubungan dengan masyarakat. Dia tidak menjauhi masyarakat, tetapi masyarakatnya yang dibuat menjauhinya. Sementara dia dalam kebaikan. Beda dengan orang yang memang ahli maksiat, yang orang nggak mau gaul sama dia. Bukan itu ya, ini manusianya baik, orangnya soleh, ya, orangnya taat, tetapi masyarakat dibuat tidak mengenal kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Malah manusia nggak mengetahui pangkatnya di sisi Allah Ta'ala, sehingga manusia nggak mendatanginya, manusia menjauhinya. Justru orang-orang seperti ini yang harus kita cari, manusia-manusia yang majhul fil ard, di muka bumi nggak dikenal, ma'rufun fis sama, tapi di langit dikenal. Semoga yang sedikit ini berkah dan manfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa mengenali wali-wali Allah dan mencintai wali-wali Allah dimanapun dan kapanpun berada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amal mutakabbalan wa quluban salimah bi rahmatika wa judika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.